Yuk kita main di tengah taman. Saling berbagi bermacam hal. Lo kira tato artinya preman? Padahal ini karya seni mahal. Welcome back to Talking Ada Welcome Manda. back. Ini balik lagi di episode ketiga untuk ngobrol mengenai tato dan tubuh kita. So sebelumnya mungkin gue pengen tanya lo dulu sih Kal. Kayak lo pernah nggak pengen punya tato? Jujur sering Ya. kayak seminggu sekali lah gue ada pikiran kayak gitu. Tapi tuh lo pengen punya tato karena ngasal kayak gue pengen punya tato aja biar keren, atau emang ada? Sebenarnya satu, gue pengen meningkatkan kepercayaan diri gue karena menurut gue tato itu kan seni ya. Oke. Jadi itu kayak nilai plus lah kalau misalnya ada di badan lo, kayak wah nih orang keren banget gitu. Tapi Jadi kayak untuk confidence booster juga ya buat lo. Yes. Nah yang kedua emang ada maknanya sih, kayak gue kan waktu beberapa bulan yang lalu gue kehilangan anjing gue. Itu anjing gue udah kayak anak gue sendiri kan. Si Dash. Ya, dan gue pengen kayak natoin nama dia di badan gue aja sebagai pengingat kayak sedekat apa sih gue sama dia, walaupun dia binatang tapi gue bisa punya relationship yang kayak dia kayak anak gue sendiri. Ngerti gak sih lo? Kayak itu padahal binatang tapi lo bisa menganggap itu kayak anak lo sendiri. Lo take care of him. Anak aja tuh lo gak punya gitu. Iya, kayak lo makanya, merasa dia kayak anak lo ya. gitu. Tapi ya kita kan tahu ya di Indonesia ini, di masyarakat Indonesia, tato itu kan gak selalu dinilai sebagai sesuatu yang positif. Banyak banget negatifnya. Kayak lo tahu sendiri lah ya, orang-orang banyak yang anggap tato itu dengan nakal, tato itu preman dan lain-lain. Jadi itu yang kayak prevent you to have a tattoo all this time around ya. Padahal lo udah pengen gitu kan. Iya sih, gue ngerti itu kayak bener-bener issue yang mungkin relatable to a lot of younger people here, right? Karena kayak mereka mulai pengen mengekspresikan diri mereka lewat tato di tubuh mereka, tapi lagi-lagi dari orang di generasi sebelumnya kayak bilang, kamu nanti nggak dapet pacar, nggak dapet mertua yang baik apa segala macam gitu kan. Jadi itu yang kita mau angkat sekarang guys. Nah, so kita udah kedatangan guest which is kayak pakar di pertatoan inilah ya guys, tato artis. So dari mana kita? Tripitats, nama Instagramnya, nama aslinya adalah Michael. Welcome Michael. Oke guys, so sekarang kita udah kedatangan tamu, Michael. Mungkin Michael bisa introduce yourself. Halo, nama gue Michael. Gue lahir di Jakarta. Sekarang gue menggeluti di bidang tato as a tattoo artist dan berbase di Bali. Jadi guys, sebenarnya kayak kita jelasin dulu kali ya awal mula kenapa kita bisa ngundang Michael ke sini. Jadi gue itu emang dari dulu sebenarnya sangat amat menggemari tato. Jadi gue sering banget search di Instagram tato artis di Indonesia. Dan gue ketemulah dengan Instagram @tripitats gitu, which is him, Michael. Gitu, dan gue suka banget dengan desain-desain yang dia buat. Jadi gue mulailah DM dia, gue tanya jadwal untuk tato segala macam, dan gue bacot banget, maaf ya, kayak gue sering banget DM dia nanya ini desainnya bagus nggak, sampai akhirnya dia ke Jakarta akhirnya guys gitu, dan dia ke Jakarta dan gue bikin schedule dengan dia, dan pas banget dengan episode kita hari ini kita mau ngomongin tentang tubuh dan tato gitu. Ini sih yang gue pengen tanya ke lo, pas lo udah mau mulai jadi tattoo artist, itu tuh pas mau mulainya lo ada pikiran kayak, ini orang-orang mungkin akan ada persepsi negatif tentang gue, atau even kayak orang pernah ngomong nggak kayak, lo ngapain sih jadi tattoo artist? Kalau dari awalnya sih sebenarnya gue udah maksudnya kuliah di bidang seni dulu. Itu kebetulan di Jogja di ISI ada beberapa teman yang udah mulai nato. Terus kayak gue dapat lungsuran mesin dari beberapa temen lah, kayak part ini dari mana, part ini jadi dari mana. Nyoba, nah iya. Terus mulai dibener-benerin lagi, dan untungnya pas itu nyobanya gampang karena banyak banget temen yang mau tato gratis. Dan kayak ya udah terserah gambar apa aja, yang penting ada tato lah. Untuk awal-awal kayak ya udah, jadi kayak teman-teman kayak
ayo ke rumah, nato datang. Kayak baik juga ya teman-temannya, kayak ya lu coba-coba deh gue. Mau aja. Terus ya udah terus mulai, ternyata banyak juga yang apresiasi. Iya. Kepilih lah, kayak wah kayaknya Bali sih kalau di Indonesia untuk industri tatonya yang paling maju. Dan mulai sering bolak-balik ke Bali, kayak setahun bisa 3 kali. Terus kayak ke Bali ngelihat kayak gimana di sana sih. Dan akhirnya ada studio tato yang buka di tahun 2018. Ownernya juga bilang kayak, wah sebenarnya gue nggak tahu nih model tato kayak lu ini bakal kedepannya bakal laku apa enggak. Ketemulah sama selebgram gitu. Siapa tuh? Ada namanya Mika. Dia orang UK. Sempet kaget juga sih karena kayak tiba-tiba HP tiap hari ting. Wah keren tuh. Kayak tiba-tiba jadi lu mulai kayak jadi tato dan baju juga ya jadinya. Iya, jadinya merchandise juga ya. Merchandise mulai dari situ sih akhirnya sampai sekarang. Berarti emang udah jalannya ya, dibuka. Iya. Dibuka jalannya gitu. Berarti sekarang lo base di Bali. Di mana? Studio sih sekarang di PT Tenget di Seminyak. Oke, nama studionya apa tuh? Eversign Club. Jadi kalau ke Bali ya check it out guys. Sumpah lo harus lihat sih desain totonya dia, emang keren banget. Gue nggak sabar. Tapi lo nggak pernah kayak dapet pandangan negatif dari misalkan keluarga lo? Soalnya misalkan kayak relatif gue tuh banyak yang aduh lo ngapain sih nato-nato gitu loh. Sebenarnya kalau dari keluarga juga rada tabu karena emang nggak ada background kayak seni. Bener. Dan untungnya kayak nyokap bokap selalu support aja sih. Yang penting intinya tanggung jawab itu bener, aja. Bener. Berarti mostly klien lo tuh, mostly ini mereka datang ke studio lo tuh emang ada artinya tato yang mereka mau bikin, atau biasanya mereka cuma iseng-iseng doang? Ya kan kayak kita pernah nanya nih di Instagram kita kayak gimana sih persepsi orang-orang yang salah gitu tentang orang bertato, cewek bertato gitu. Banyak yang pernah dibilang kayak dari broken home, dari cewek nggak kurus, cewek nakal gitu. Maksud gue yang gue pernah temuin tuh banyak banget orang yang bertato karena ya gue pengen punya ada meaning tersendiri gitu kan, atau enggak kayak gue suka kayak teman kita gitu kan, dia ngedesain sendiri tatonya, gue pengen nih diabadikan di badan gue gitu. Nah, beragam banget sih. Yang paling berkesan buat lo apa? Ada nggak orang yang kayak artinya tuh dalam banget gitu? Wah kalau yang itunya sih udah lupa. Udah banyak saking banyak. Yang paling berkesan itu lebih ke yang cerita-cerita aneh sih, kayak merchandise juga sih. Kayak gue dari Bali nih, harus ada tandanya lah gitu. Ada yang biasanya yang bener-bener emang filosofis banget, kayak biasanya dari awal mau booking aja tuh udah kayak proposal. Ini gue mau buat tato gini kayak lo gitu kan. Kayak gue baca. Gambarnya ini, desainnya kayak gini, ceritanya kayak gini, terus elemen-elemennya yang mau dimasukin kayak gini. Kayak yang suka dari flash ya udah langsung kayak ngelihat di flashbook. Kayak gue mau ini, ya udah langsung. Kayak gitu. Tapi lo ini kayak lebih personal mungkin ya, gue mau nanya untuk kayak relationship lo mungkin dengan cewek lo atau dengan teman-teman lo, banyak nggak yang sering ngejudge kayak dia pekerjaannya cuma tato artis, ngapain sama dia atau kayak gitu? Itu sih udah pasti sih, soalnya sebelum gue terjun aja udah mikir itu kan emang konsekuensinya, kayak di bidang yang masih tabu banget lah di Indonesia. Terus yang penting selalu berbuat baik aja sih. Biar maksudnya kayak mencerminkan aja gue tatoan tapi maksudnya nggak negatif. Masih kayak gitu. Ya itulah di Indonesia ini kita juga sering dengar lah ya, orang-orang masih menganggap bahwa tato itu sesuatu yang dianggapnya sangat amat negatif sama mereka, either nakal lah atau lo nggak bisa dapat kerjaan. Padahal itu kayak kalau lo dengerin journey-nya kayak tadi kita denger lo, ya itu art, itu seni, dan itu ada artinya di balik itu semua gitu. Jadi kalau lo sendiri tuh punya pengalaman nggak kayak lo nato orang nih,
tapi orangnya tuh baik banget, beda dengan stereotype yang ada di Indonesia gitu. Punya nggak lo kayak pengalaman gitu? Sering banget sih, kayak yang soalnya sebelum di Eversign ini yang di kayak studio di pinggir jalan, sebelumnya kan gue di private studio gitu. Jadi kayak gue berdua sama partner gue, ada namanya Bah. Itu di kayak di Canggu kita ngeren bareng-bareng lah di satu tempat itu untuk nato. Itu malah lebih intim banget sama kayak kliennya. Oh, kliennya malah cerita. Iya, jadi cerita. Kadang kayak dia datang udah kayak mesenin kopi, makanan, kayak sampai gitu-gitulah. Iya. Kayak jadi meaningful banget ya. meaningfulnya banyak banget sih. Sebenarnya nilai plusnya juga jadi bisa tahu kayak berbagai budaya. Bener. Tapi lu nggak harus jalan-jalan. Iya, benar banget. Orang yang datang gitu kayak ceritain, nanya-nanya kayak terus nge-build koneksi juga jadinya. Bener. Jadi kalau kayak traveling keluar udah kayak oh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Iya, Kayak di bener. situ sih. Kayak kalau misalnya gue lihat di Indonesia ini kan sebenarnya tato juga udah menjadi bagian dari budaya. Kayak di Mentawai. Di Mentawai itu mereka bikin tato untuk menyimbolkan keseimbangan alam dan keindahan serta sebagai balas jasa. Bener-bener dalam banget. Jadi kayak itu bukan cuma sesuatu yang lo taruh di tubuh lo gitu, memang ada artinya. Udah gitu di Dayak Kalimantan, orang-orang juga bikin tato sebagai budaya. Terus ada di mana lagi ya Safia kemarin? Yang gue pernah Papua juga banyak. Yang gue pernah denger sih ini sih, nggak tahu ya kalian pernah denger apa enggak, tapi kayak zaman dulu tuh kalau nggak salah di Timor, gue pernah nonton video Vice. Itu mereka cewek-cewek bertato karena kalau nggak salah tuh penjajah dulu Jepang, lu tau ceritanya ya? Ya, jadi tuh mereka ngambilin cewek yang gak bertato karena yang bertato tuh katanya udah nikah, gitu. Akhirnya mereka tuh tato is a way to save their life sebenarnya sih, gitu kan. Jadi kayak gue mikir, ya lo nggak tahu sebenarnya kalau misalkan lo ngejudge orang ya based on their tattoos, even kayak tato yang, ya maksudnya bukan yang gak senonoh ya, quote unquote. Lo bilang kayak, iya anjir itu cewek nakal, apa cowok preman, or like whatever gitu kan, kayak dude gak adil, lo gak tahu kayak background story-nya mereka tuh apa sih, kenapa mereka bertato. Kayak, dan gue pernah denger juga, gue baca cerita-cerita tuh kayak orang-orang misalkan mereka, sorry to say ya, kayak ada suicidal thoughts or even pernah attempt suicide. Misalkan di sini di pergelangan tangan ngeblack gitu ya. Banyak yang tato untuk nutupin scar itu, ya kan, dan menutupin scar itu dengan kata-kata or gambar yang empowering gitu. Jadi itu kan in a way healing your mental ya. Kayak lo ini apa sign ngingetin lo bahwa lo kuat, lo survive this and you know things like that sih. Dan ya basically itu cara lo untuk ekspresiin apa yang ada di dalam diri lo yang lo nggak bisa, mungkin lo nggak bisa ungkapin secara kata-kata, atau lo nggak punya keberanian atau kepercayaan diri untuk ngomong ke orang lain, jadi lo taruh di tubuh lo gitu. Jadi mungkin kalau secara agama oke, itu beda hal ya, itu beda hal, itu terserah lo kalau misalnya itu memang agama lo tidak memperbolehkan. Cuman maksud gue itu nggak usah dibawa menjadi lo argue sama orang dari sisi agama, kayak biarin aja karena itu kan tubuh mereka. Lo nggak tahu the story behind dia melakukan tato di tubuh dia gitu. Yang gue nggak setuju juga adalah kayak lo kayak udah seuzon sama orang, seuzon tuh dosa cuy. Kalau misalkan lo tato berdosa, lo orang jahat atau lo seuzon aja udah jahat gitu loh. Jadi maksud gue kayak ya udahlah, lo urusin diri sendiri. Emang orang nato tuh menyakiti lo? Enggak gitu loh. Malah kan menyakiti diri menyakiti diri dia sendiri. Tapi ya memori dari lo ngeliat gambar di tubuh lo itu kan ya mungkin itu dia tadi bisa healing, bisa ya the way lo express yourself gitu. Nah kayak kalau misalnya lo nih ada orang ngejudge lo gitu, biasanya lo apa sih yang lo bilang ke mereka nih untuk ya lo nggak bisa menganggap ini negatif, kayak kata-kata apa sih yang lo kasih ke mereka untuk turn negativity itu jadi positif? Balik lagi ke tadi sih, sebenarnya kan emang udah konsekuensi. Terus karena emang gue sadar juga karena emang kita minoritas ibaratnya ya harus lebih ini sih bermanner juga, biar mencerminkan. Saya tetap gitu aja sih kalau gue, kalau mau dibilangin kayak gimana juga ya nggak apa-apa. Tapi lo nggak berharap kayak apa ya, masyarakat Indonesia tuh berubah aja sih pandangannya terhadap orang bertato, karena
nggak selamanya lo harus kayak lo, kalau gue lihat berarti kan lo punya kewajiban di kepala lo bahwa oh gue nggak boleh nih kayak jahat atau even kayak ngejahatin orang secara nggak sengaja. Lo bener-bener harus jaga perilaku lo banget biar kayak lo udah bertato tambah jelek lagi kalau misalkan lo berbuat jahat atau nggak sengaja, even nggak sengaja gitu kan. Jadi kayak lo berharap nggak sih orang Indonesia tuh kayak ya udahlah nggak usah mikir kayak gitu tentang orang bertato. Iya, karena lo ada extra effort yang lo berikan untuk menunjukkan kalau kayak ya walaupun gue tatoan gue baik gitu. Kayak lo berharap nggak sih kayak ya udahlah gue sama aja sama kalian gitu, bedanya gue ada kalau gambar. Berharap sih sekarang udah mulai sih sebenarnya. Yang maksudnya kayak seumuran gue udah mulai banyak yang bertato. Sebenarnya kan juga kayak pikirnya itu kayak emang buat ekspresi. Terus misalnya lu di bidang yang lain dari art tapi lu suka sama art, dibanding ibaratnya kayak lu beli lukisan yang gede dan cuma bisa dipajang di rumah. Kan ada tato nih media baru gitu loh, kayak lu bisa bawa kayak artwork lu atau koleksi lu di badan lu. Nah kalau lo Sof, biasanya keluarga lo gimana sih menanggapi kayak kalau keluarga gue sih ya of course very opposed to it ya, karena ya dari apa namanya ajaran agama kita tidak boleh atau apa gitu. Kayak gue sih orang yang gimana ya, kalau misalkan orang tua gue udah bilang kayak gitu ya udah oke. Gue juga bukan orang yang pengen tato banget gitu. Cuman yang gue sayangkan adalah kebanyakan orang-orang yang gue nggak mau bilang semua orang yang religious ya, tapi yang gue lihat adalah kebanyakan mereka bilang kayak gimana lo bisa jadi Islam yang baik kalau lo bertato gitu kan. Yang gue sayangkan adalah jadi seorang yang baik tuh bukan hanya dari kayak lo nggak bertato, ya kan. Lo jadi orang baik pun ya kan, nggak bergosip, nggak gibahin orang. Itu tuh udah maksudnya itu salah satu jalan untuk jadi manusia yang baik ya kan. Gitu sih. Karena yang dibilang sama agama gue juga lo nggak boleh suzon sama orang, ya kan. Lo nggak boleh kayak menganggap orang ini jahat sebelum lo dijahatin gitu kan. Jadi gitu sih yang gue sayangkan. Iya, jadi kayak ya balik lagi lo nggak usah ngurusin hidup orang lain kalau misalnya lo belum mencoba untuk lebih baik dari lo sekarang gitu. Kalau kita fokus ke diri kita masing-masing aja nggak sih? Sebelum di Bali di Jakarta kan, SMA di Jakarta, terus ke Jogja dulu. Nah banyak nggak teman-teman lo yang kayak gue pengen tato dong, tapi gue tuh nggak dibolehin nih sama orang tua gue gitu? Banyak banget sih. Cuma kayak gue juga kalau temen deket banget gue ngeliat dulu juga sih, ini orang tuanya nggak bolehnya kenapa, kayak lebih gitu sih gue tanyain dulu. Soalnya nanti kan yang harus tanggung jawab sebenarnya juga ke gue, juga beban moral juga sih. Kenapa lo gitu. merasa yang tanggung jawab lo? Karena kalau nanti jadinya gimana atau misalnya ada infeksi, ada lebih ke itunya juga sih. Lebih ke situnya. Karena kan kebanyakan kayak teman-teman sendiri tatoin aja nih di rumah gue, kan gitu. Jadi kadang luput di sterilnya lah, lebih kayak gitu. Berarti lebih dari sisi itu ya lo takutnya. Tapi kayak teman-teman lo ini nih alasan mereka tato tuh biasanya apa sih? Maksudnya karena emang kan banyak ya orang misalnya makin gak dibolehin makin rebel, gue mau tato makin gitu. tergoda, pengennya di level pengen keren dulu sih. Berarti untuk ningkatin level confidence-nya juga gak sih kalau mereka merasa tato itu keren, berarti kan mereka jadi makin pede dan percaya diri kan, ya kan pastinya. Pokoknya mau book aja kayak nggak peduli harganya berapa, kayak gitu-gitu. Makin lama makin naik sih, karena lebih ke itu sih kayak apresiasi buat art juga dengan yang baru. Itu sama aja nggak sih kayak yang lo bilang tadi sih sebenarnya, kalau misalkan lo kayak Picasso gitu, gue pengen nih yang painting yang ini apa buat di rumah gue. Ini sama aja kalau misalkan lo udah apresiasi art lo gitu kan, kayak lo gitulah, kayak nih orang datang ke Jakarta, gue pengen nih, ya kan, ya semacam gitu sih. Dan kayak gue mikirnya gini, kalau misalnya tadi lo bilang ya mungkin tato emang nagih gitu. Ya terus kenapa? Ini juga suatu pernyataan yang teman kita kemarin sempat respon di question kita di Instagram ya.
tato nagih, tapi terus kenapa gitu loh. Kayak kenapa lo harus melihat itu dari sisi negatif? Kalau misalnya dia mampu untuk bayar tato artis, dia memang bisa mengapresiasi tato artis itu, ya kenapa? Ini banyak nih yang bilang nih kalau orang Indonesia ya, kayak lo kalau tatoan lo nggak bisa jadi pegawai negeri, nggak bisa punya kerjaan yang bagus. Nah, gue mau nanya, itu teman-teman lo kerjanya apa nih banyak sekarang? Sebagian besar sih emang beberapa kantoran. Dan udah dimaklumi juga. Kan yang penting balik lagi kualitas kerja aja. Betul. Sih. Sisanya sih paling yang emang udah mau bisnis, yang udah mau jalur wirausaha gitulah. Maksudnya mix lah ya, ada yang kantoran, ada yang wirausaha. Karena udah mulai banyak orang yang kayak udah biasa aja sebenarnya. Iya, betul, setuju gue. Bukan kriminal atau negatif atau apa. Bukan preman ya. Bukan preman. Cuman kan itu tujuan kita ngomongin ini ya, biar orang kayak mikir ya banyak kok yang udah bisa dapat kerjaan juga, kerjaan bagus-bagus di kantoran, dan sekarang orang lebih mikir ya otaknya dulu lah daripada penampilan ya sih. Bukan otak lo gitu, nggak menentukan kayak gimana etika lo kerja, kayak critical thinking lo gitu. Jadi ya kalau lo memang dasarnya orang baik sih nggak usah dijudge karena tato lo ya nggak sih. Jadi ini sebagai kesimpulan, lo sebagai tattoo artist tuh mau bilang apa sih ke orang-orang Indonesia nih, baik yang bertato atau yang nggak bertato? Paling gue bilangnya juga dari dua sisi mungkin ya, biar lebih fair juga. Kalau dari sisi orang yang memandang orang bertato, paling kayak ya jangan lihat orang cuma dari fisiknya lah. Itu kan juga salah satu bentuk ekspresi dan apresiasi orang tentang seni. Kayak lebih kayak gitu sih, kayak ngelihat aja maksudnya kualitas orangnya itu gimana. Jangan dari fisik doang kayak dibilang malah nakal, kriminal. Kayak itu cuma kayak beberapa orang aja sih, nggak bisa semuanya dibilang kayak gitu. Nggak bisa di generalize ya. Nggak bisa di generalize. Kalau dari sisi yang punya tato sih juga harus lebih berattitude yang baik sih. Jangan malah jadinya kayak ugal-ugalan, jadi malah kayak jagoan. Lebih kayak gitu sih. Jadinya kan orang memandang lu juga oh ya emang art aja, bukan malah jadi kayak preman, kriminal, bikin orang lain takut. Jangan menekankan stereotip yang udah ada di lo gitu kan. Nah, benar-benar. Oke, Michael, thank you so much udah meluangkan waktu kesini. Dia lo di Jakarta sampai kapan nih? Sampai akhir September, tapi untuk appointment-nya 7-20 dan udah fully book. Oh my god. Sorry guys, kalian gak kebagian untuk mata sama dia. Jadi check out aja di Bali ya. Nanti kita akan juga cantumin Instagram dia kalau lo mau booking apa segala macam. Nanya-nanya kayak Kalista nih masih nanya-nanya ya kan. Sorry kalau gue bacot ya. Tapi thank you so much Michael. Thank you. This is it for this episode guys. Thank you for tuning in. See you on the next episode. Bye.